Mas Gigi nih kayak punya duit aja gitu kita. Memang kita punya duit Pak gitu kan. Dinamis ini bahasa halus dari alot gitu ya. Kita lompat bareng tembok ini atau kita robohkan justru tembok ini. Ini cluenya gimana ini? 9 hari, Tiga? 3,9 miliar. Beliau posting 3 kali dan setiap postingnya 100 juta, 300. Masya Allah. Terus ceritanya sampai ada anak kecil jual sepeda, bongkar celengan tuh gimana ceritanya itu? Dapet cerita itu? Ada ibu, aduh, saya kalau cerita gini sering nggak tahan. DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kru hari ini 5.000. Yeay! 5.000 diskon 99%. Selamat datang di DSM Podcast Inspirasi Berbagi hashtagnya ya. Dan kali ini bersama host yang cantik dari Dana dan doanya, Hapsari Nachoa. Apa kabar Sobat Zakat? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tapi kalaupun ada yang lagi sakit atau ada yang kurang-kurang, ya kita bersama mendoakan ya semoga keadaan lebih baik lagi dan pastinya dapat keberkahan dengan kesabaran kita. Amin. Bijak sini sekali mbaknya. Untuk hari ini sebenarnya ada sesuatu bahasan yang unik dan menarik ya, karena untuk saya pribadi nih ngumpulin 3 juta aja gitu. Ini 2 minggu baru wacana loh ya. 2 minggu nih baru wacana. Ini 3,6 miliar dalam 3 bulan 9 hari. Waduh, mungkin saya bisa belajar dari sana untuk mendapatkan 3 juta ini. Dan narasumber saya hari ini yang berhasil mengumpulkan 3,6 miliar dalam 3 bulan 9 hari, kita sambut Mas Gigi Ardhiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat baik semua. Sehat, Tapi kan? mohon maaf tadi saya koreksi ya. Apa nih? Bukan 3,6 tapi 3,9 Oh miliar. my god, 3,9. Luar biasa. Mas, ini aku panggil Mas ya. Oke, siap. Kayaknya umur kita nggak beda-beda jauh kan ya. Iya. Kita kan sama-sama 17 kan? 17, Iya, 17 betul, forever. Ya, kabar baik. Nah, ini aku bilang 3,9 dalam waktu 3 bulan 9 hari. Salah Lagi. Ini cluenya gimana ini? 9 hari, 3,9 miliar Aha. dalam 39 hari. 39 hari. Luar biasa. Alhamdulillah. Tolong krunya besok jangan salah ya. Oke Mas Gigi. Siap. Sebelum aku nanya nih soal 3,9 dalam 39 hari ya. Iya. Mungkin boleh cerita dulu deh, seharian nih ngapain? Apakah Anda seorang sales sampai bisa mengumpulkan 3,6 ini ya? Atau gimana ini? Jadi kalau aktivitas sehari-hari sebenarnya basicnya di dunia pariwisata. Pariwisata di travel. sebagai Tapi, handling untuk tour di oke. Bali inbound outbound. Tapi Oke. selama pandemi ada kesibukan di air minum kesehatan yang tadi Air minum dicoba. kesehatan. Iya. Ya, Udah kelihatan kan nanti hasilnya? muncul di layar ya sponsor kita. Udah kelihatan kan hasilnya? 5 menit langsung cantik. Iya, tapi selama memutuskan dan ditunjuk sebagai panitia penggalangan donasi itu nyaris 90% aktivitas saya untuk masjid. Jadi dunia usahanya ditinggal dulu. Terus Jadi makan betul. sehari-hari pakai apa Mas? Kalau Itulah. boleh sharing ya. Alhamdulillah udah running sih untuk airnya. udah. Jadi sudah ada tim. Jadi betul-betul kemarin dari 7 Januari sampai 25 Februari. Oke. Nyaris setiap hari aktivitasnya banyak untuk penggalangan donasi ini. Penggalangan donasi ini 3,9 3,9. dalam 39 hari. Jadi bisa dibilang 1 bulan lewat ya 8-9 hari lah ya gitu kan. Target kita 3 bulan, tapi realisasinya 39 hari. Oke. Jadi kita masih berkecimpung di angka 396 nah gitu. Semuanya berakumulasi di angka 9. Saya pikir mau bilang berakumulasi di angka 3. Oke. Iya. 3,9 miliar dalam 39 hari. Iya. Kalau boleh mungkin dijelasin dulu deh. Ini sebenarnya uang buat apa gitu? Iya, baik. Jadi kebetulan rumah tinggal saya dekat dengan masjid ini dan sejak Masjid ini, oke. Masjid Sadar namanya. Berarti ini penggalangan dana untuk masjid. Untuk masjid, iya. Dan ini sebenarnya buat saya pribadi ini yang kedua kalinya. Jadi yang pertama saya terlibat di pembebasan lahan 1,1 miliar
untuk 150 meter persegi. Di mana tuh? Iya, di masjid yang sama. Oke. Oh, pertama pembebasan lahan dulu. Pembebasan pembelian lahan. Pembelian lahan, oke. Itu ada bangunan dan tanah persis di baratnya masjid. Ditawarkan ke kita. Semua sama, yaitu minta cepat. Oh, ya makanya gas ya gitu ya. Kas masjid itu hanya tersedia 10%-nya tidak sampai. Berat ya. Jadi yang pengalaman yang pertama 1,1 miliar dalam 1 bulan. 1,1 dalam 1 bulan. Serba satu nih ya. 1,1 betul. Kemudian 2 tahun berikutnya di Desember 2021 kita selama 15 tahun itu masjid ini sewa lahan di persis lokasinya tanah ini di depan masjid. Seluas 600 meter persegi ini kita sudah sewa. Oke, tunggu. Ya. 1,1 ini beli lahannya ya? Beli lahan. Kemudian ke penyewaan ini penyewa yang mana nih? 2 tahun berikutnya. Oke, 2 tahun berikutnya kayak perluasan gitu ya? Bukan perluasan. Jadi masjid ini kan ada 2 area. Yang pertama sebagai tempat ibadah utama, yang kedua adalah fasilitas pendukung yaitu area parkir. Area parkir ini seluas 600 meter persegi, tapi di dalamnya juga ada beberapa bangunan, ada sekretariat, gudang, kantor lazis, mes tempat tinggal marbot, kemudian aktivitas untuk keumatan lainnya ada di situ. Oh, istilahnya pendukung dari masjid. Pendukung itu ya? Masjid, dan itu statusnya sewa. Dan sudah kita sewa 15 baru tahun. Masjidnya sewa untuk pendukungnya udah 15 tahun. 15 tahun. Nah, kemudian di akhir 2021 bulan Desember pemilik tanah datang ke pengurus supaya dibeli. Dan dibeli ya. Kami diberi tenggat waktu hanya 3 bulan maksimal. Kalau enggak akan ditawarkan ke yang lain dan sudah ada yang mau beli. Pertanyaan saya sih sebenarnya 3 bulan ini sebenarnya niat jual atau sebenarnya nantangin aja sih gitu loh. Ya karena banyak hal yang kita bisa terima kenapa beliau minta 3 bulan. Gitu. Ya apalagi dalam keadaan pandemi ya. Iya, betul. 3 bulan. 3 bulan. Nah, waktu itu saat ditawarkan kita memberi jeda hampir 3 minggu untuk berpikir, bapak-bapak orang tuanya. Udah dikasih 3 bulan, 3 minggu mikir dulu. Iya, yang pertama nih pandemi. Dapat duit 3,9 dalam waktu 3 bulan. Kayak kita nggak kebayang. Yang kedua, kas awal kita tersedia hanya 70 juta. Terus kemudian bersamaan dengan itu ada sebuah lembaga keumatan, DMI, Dewan Masjid Indonesia Kota Denpasar itu 4 bulan sebelumnya mereka juga menggalang donasi untuk masjid dengan target 21 miliar. Tapi perjalanan bulan keempat atau bulan kelima angkanya masih di angka 500 juta. Sehingga padahal mereka semua komponen keumatan mensupport. Mohon maaf ya, ada dari NU, Muhammadiyah, Salafi, 25 masjid semuanya support ini. Semua media komunikasi ada di setiap masjid. Ya, tapi realisasinya sulit ya. Baru di angka 500. Itu tantangan kita. Tantangan Melihat kedua, cerminan pengalaman lainnya betul. Ya. Sampai kemudian ada wacana bisa nggak kita beli 1 are dulu, nanti tahun berikutnya 1 are lagi. Bertahap gitu bertahap. Sehingga 3 minggu itu diskusi di internal cukup ya dinamis. Ya itu tadi. Ini dinamis ini bahasa halus dari alot gitu ya. Sampai kemudian ada istilah anak muda dan generasi tua. Jadi agak spesifik nih sekarang. Betul. Jadi kalau saya memahami peta saat itu adalah di balik diskusi kita ini ada tembok setinggi 2 meter katakanlah gitu. Ada di balik tembok itu ada kita anak-anak muda dan para orang tua. Yang orang tua ya sudah kita sudah begini udah nyaman. Jadi zona nyamannya udah di situ sudah ya. ada. Tapi yang muda-muda kita lihat dulu nih di balik tembok ada apa. Jangan-jangan ada yang lebih baik. Tapi tolong diizinkan yang muda-muda untuk naik tembok untuk melihat di sana ada apa. Dan setelah itu kalau ternyata di sana ada yang lebih baik, kita lompat bareng tembok ini atau kita robohkan justru tembok ini. Nah, karena kita dikasih akses, dikasih izin. Lihat di balik tembok ternyata ada sesuatu yang indah, sesuatu yang lebih baik. Ini personifikasinya bagus ya. Sebenarnya saya penasaran apa di balik tembok itu. Yaitu bahwa
kalimat Bali untuk fundraising ini masih menarik dunia Islam. Jadi Oke. kita sebagai membacanya ya di Bali Muslim, masjid itu punya value yang luar biasa. Oh gitu. Betul. Fundraising masjid di Jakarta dengan masjid di Bali, saya lebih yakin value-nya lebih kuat di Bali ya? Karena Oh, Bali oke. kan dianggap, bukan dianggap sih, faktanya memang Minoritas. butuh banyak fasilitas masjid. Fungsi masjid di Bali itu juga berbeda dengan daerah lain. Oh oke. Kayak Kalau apa contohnya nih? Contohnya begini, masjid itu jadi tempat peraduan dan kerinduan. Peraduan dan kerinduan. Karena Istilahnya bagus nih. mengadu kepada Allah dan rindu suasana Islami. Kita kan meninggalkan kampung halaman masing-masing. Dan di tempat kita itu heterogen, bukan penduduk aslinya waktu itu, tetapi orang yang istilahnya merantau, kemudian merindukan suasana-suasana Islam di kampung, ya kembali ke masjid. Dan rasanya semua sepakat deh, sulit kita hidup di minoritas kalau kita nggak dekat dengan masjid. Makanya masjid ini menjadi sentra basis keumatan yang paling netral dan semua bisa masuk dan bisa. Dan kita udah nggak lihat golongannya siapa, Iya, alirannya betul, apa, ya betul, pokoknya udah betul. sama-sama muslim, udah bersatu aja ya. Betul Iya. sekali. Berarti memang untuk daerah Bali atau mungkin bisa dibilang di mana kita muslim sebagai minoritas, kita punya anggapan bahwa masjid itu bukan cuma tempat ibadah, Iya. tapi lebih kepada tempat kita berkumpul dan bersatu gitu. Betul, khususnya Bali Denpasar ya, yang heterogen, yang banyak orang-orang yang merantau, sehingga dia butuh suasana kerinduan kampung, berinteraksi dengan orang-orang yang selain di kampung halamannya itu ya ke masjid dia. Dia akan temukan di situ. Oke, nah ini saya tertarik dengan pemahaman generasi muda dan generasi tua nih. Kalau boleh dijabarkan gitu, waktu itu gimana tuh gontok-gontokan alotnya itu? Iya, jadi generasi itu, mohon maaf ya, saya sebutnya orang tua aja generasi. Sesepuh gitu. Karena saya selalu bilang ini orang tua kami begitu. Jadi kalau orang tua kita itu kan apa yang ada di masanya itu yang tergambar saat ini. Oke. Jadi kalau dulu galang donasi itu ya keliling bawa proposal ke lembaga door to ini, door silaturahim gitu ke sini gitu kan. Dan yang kedua dilihatnya, mohon maaf ini semua sedang dalam kondisi ekonomi secara makro dan mikro. Bali terdampak itu. Jadi semua yang terbayang di situ. Sedangkan kita yang muda-muda, ini ada platform sosial media. Kita bisa viral hanya hitungan menit asal bikin konten yang bagus. Itu yang anak-anak mudanya. Kita bisa pakai channeling ini itu lah. Itu kan yang kebayang di kepala anak-anak gitu. muda. Lompatan. Tembok 2 meter ini maksudnya itu ya. Betul. Saya lihat di sana masih banyak uang. Ayo kita ambil. Izinkan kami aja untuk bekerja gitu. Kalau boleh. Bahkan di saat ini saya cerita ya, belum saya buka di publik, Nah, tapi ini dia bisa nih, gosip paling hangat ini, bisa informasi terpanas gini Betul. ya. Anda sebagai yang mengetahui pertama kali, boleh. bisa dikonfirmasi bahwa pada saat memutuskan transaksi dengan pemilik tanah, kebetulan saya diajak dan saya representasi dari yang anak-anak muda. Pada saat negosiasi kan disepakati harga, harga itu 3,9, 3,6, mohon maaf. Harga 3,6 tapi ada biaya-biaya yang kita asumsikan mencapai 300 juta. Biaya apa nih? Pajak, notaris, balik nama dan segala macam. Memang hitungannya kurang lebih di angka itu. Oh, berarti memang waktu itu sudah dihitung ya? Iya, jadi kami berlima, saya aja yang mewakili anak muda. Dan stylingnya saat bernegosiasi itu berbeda. Jadi kalau yang orang tua itu iya ada sedikit negosiasi. Kita ini kan masjid, kita nggak punya uang, sosial. Kita baru punya uang 70 juta, bisa nggak terminnya panjang, harganya nego segala macam. Nah, pada saat negosiasi itu notaris sudah membawa draft perjanjian dengan bunyi, harga dan skema. Ketika sudah dibacakan notaris, feedback dari kita menjawab negosiasi. Nah, akhirnya notarisnya agak kaget. Loh ini jadi transaksi atau enggak kok masih nego gitu kan. Iya. Terus akhirnya saya ambil alih ke cut off untuk dari notarisnya itu. Oke Pak, kita ikuti skema Bapak aja. Bapak maunya gimana? DP 300 juta, bulan Januari 1 miliar,
Februari 1 miliar, Maret 1 miliar. Oke Pak, siap. Ini dealing ke notarisnya. Notaris dan pemilik tanah. Oke. Pada saat pulang Itu, dari situ, nah ini penasaran nih saya. Siapa ini? saya ditoyor. Woi gitu. Mas Gigi nih kayak punya duit aja gitu Oh kita. gitu. Memang kita punya duit Pak gitu kan. Nah, sementara sebagian yang lain ada yang bilang kita nih memang punya keinginan membeli tapi duitnya masih ada di umat ya. Kan mereka menafsirkannya bingung ya. Duitnya di umat ya kan. Umatnya yang mana? Maksudnya gimana kan Di gitu. mana mereka? Tapi Sedang akhirnya apa? Berapa uangnya gitu ya? jadi saya meyakinkan orang tua kita eksekusi saja Pak. Ini kemuliaan. Jadi pertama kali sekali begitu saya dikabari bahwa masjid ditawarkan oleh pemilik tanah untuk membeli lahan 600 meter persegi ini, yang saya sampaikan adalah 3 hal. Yang pertama, ini berita baik. Ini doa terkabul, ini harus viral. 3 itu saja mindsetnya. Oke. Bahwa ini berita baik. Berita baiknya apa? Tidak Akhirnya tanahnya semua dilepas gitu ya. Iya, tidak semua masjid itu dapat prioritas penawaran. Jadi bersyukur karena lokasi tanahnya ini strategis sekali Mbak, persis di depan masjid. Oke. Dan selama ini kita sudah pakai dan berfungsi. Jadi saya sampaikan ini berita baik agar tidak ada timbul hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi kita mindsetnya persepsikan positif dulu. Oke. Yang kedua ini terkabulnya doa. Kan ini semua doanya kita. Tanah ini akan kita beli, meskipun selama ini kita sanggup untuk sewa. Tapi kita mau nanam pondasi untuk generasi penerus agar tinggal mengisinya aja. Betul. Yang ketiga kenapa harus viral? Karena saya tahu situasi Bali secara dunia fundraisingnya sedang stuck di DMI tadi, maka kita mau tidak mau harus memviralkan berita baik ini. Oke. Jadi dan ini diterima kemudian oleh orang tua kita. Nah ini saya pertanyaannya adalah viral. Viralnya maksudnya apa ini? Jadi bayangan saya itu saya akan undang figura apa istilahnya selebgram, tokoh-tokoh Islam, kemudian ustadz, kemudian apapun yang dia punya followers gitu. Jadi kalau dia influencer ya. betul, dia bantu upload, nah bisa terangkat. Tapi alhamdulillah ternyata dari situ saya paham, tidak semua selebgram itu mau di-endorse untuk program. Mau mengendorse? Mau di-endorse, padahal saya bayar. Oh gitu. Mbak, kan saya di Instagram, saya DM, berapa untuk endorse kontak line ini segala macam. Dan itu ketika komunikasi, apa produknya Pak untuk masjid? Oh maaf kita nggak nerima, padahal dia muslim dan followersnya banyak. Dan itu 90%. Oke. Jadi saya baru tahu. Saya juga baru tahu loh. Bahkan ada ustadz yang maaf saya pengen sekali bantu tapi saya sudah terikat kontrak dengan lembaga tertentu jadi saya nggak bisa bantu up itu di sosial media saya. Terus Gimana? akhirnya ustadz yang sering sama saya bahkan ustadz dari Bali yang sudah tenar itu Terikat sama di-read saja. Bahkan ada yang di-read saja. Padahal sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu saat kita ada fundraising. Selesai di situ nggak berlanjut. Tapi itu tadi kita berharap kepada si A, tapi kemudian Allah datangkan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Z. Banyak. A, B, C sampai Z ini apa nih? Banyak. Contohnya ada Teh Meli Guslow posting dan hari itu beliau posting donasi tembus 100 juta. Ada yang lebih heboh lagi Dr. Zaidul Akbar. Beliau posting 3 kali dan setiap postingnya 100 juta, 300, 400. Terima kasih Ustaz Zaidul Akbar. Saya pengen sekali ngundang ke Bali beliau. Tapi waktu itu beliau belum. Ya nanti kalau undang sama saya ya. Beliau belum mau diundang karena masih harus colok-colok. Sekarang udah bebas. Jadi nanti beliau kita undang. Iya benar. Kemudian ada Sally Giovanni Ibu yang pemilik The Keranjang itu juga bantu post kita. Kemudian ada influencer Arham Rashid, beliau juga posting. Kemudian ada yang nasional itu ini Pak Andi Krishna lewat jalur seluruh asosiasi pimpinan lembaga filantropi ya.
Nah, Aku alhamdulillah. pikir mau pakai underground gitu, enggak ya? Iya, Basnas kalimat kita sudah diedit-edit dan alhamdulillah. Jadi Masjid Sadar ini satu-satunya masjid di Bali yang dibeli dari umat seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Prancis, Jepang, Malaysia, Wow. Singapura, Australia, alhamdulillah semua ada. Jadi HP saya tuh setiap hari hampir 200 notifikasi transfer. Oh gitu. Mulai Setiap dari hari? 10.000, Hah, 15.000 sampai 100 juta. luar biasa. Alhamdulillah, Masya alhamdulillah. Allah. Ini sekarang saya penasaran kalau Iya. misalnya orang-orang pingin mencoba ya untuk mungkin masjid mereka atau Iya. komunitas agama juga. Iya. Apakah relasi ini bisa dibilang penting di sini? Jadi gini, saya sempat dikhawatirkan oleh sebagian. Sebagian ini yang mana nih? Iya teman-teman. Teman-teman yang mana? Ada teman-teman dekat saya yang Oh, biasa oke. saya ajak sharing tentang fundraising ya. Hmm. Mungkin dulu pernah berhasil sebelum pandemi itu 1,1 miliar 1 bulan. Oke. Tapi rasa-rasanya menduplikasi Keberhasilan kesuksesan itu fundraising itu susah ya? berat karena momen konten apalagi ini kontennya sama Masjid Bali dan sama lagi minta cepet-cepet, sama lagi minta mendesak penting gitu. Nah, saya sempat dikhawatirkan, yakin nggak bisa nih kedua lebih besar. Berarti hanya kekhawatiran mampu atau tidak. Iya, tapi kembali lagi bahasa saya adalah tidak meminta secara langsung. Jadi kalau nanti bisa ditayangkan flyer saya itu mohon doa dan dukungan. Oke. Jadi tidak meminta secara langsung. Yang kedua, ayo bergerak bantu dengan apapun. Bantu dengan apapun. Jadi saya tidak ada, mohon maaf, di setiap flyer saya itu tidak ada ayat, tidak mengutip hadis, tapi saya bikin flash yang ringan sehingga segmen-segmen tertentu yang saya tuju. Jadi anak-anak muda yang di sosial media. Jadi kalau ayat-ayat itu kan sudah serius akan di skip nanti di Instagram. Oke. Kalau kita ada ayat tulisan padat itu pasti di skip. Tapi kalau yang ringan-ringan bisa dibaca beberapa detik berhenti. Tapi tagline kita adalah ayo bergerak bantu dengan apapun. Oke. Jadi ini saya memberi kesempatan kepada siapapun untuk berpeluang mendapat kebaikan dari amal jariah berupa pembelian wakaf ini. Sehingga donasi itu tidak didominasi oleh orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya itu bisa jadi hanya 10%-nya aja. Sisanya anak kecil jual sepeda didonasikan. Sepedanya dijual dan kita up beritanya. Oh iya. Iya, ada orang yang menabung untuk kurban, dia buka hari itu celengannya diberikan. Ada anak-anak yang punya tabungan liburan diserahkan kepada kita. Nah, ini yang kemudian spirit-spirit yang luar biasa. Bayangan kita dulu orang-orang konvensional yang lama itu kalau butuh donasi besar ya bikin malam charity, ngundang orang kaya, lelang barang. Tapi faktanya 3 kali saya pernah handling itu berhasil tapi enggak sesuai harapan. Misalnya tertulis komitmen 1, sekian miliar. Pada saat kita follow up, mereka nulisnya lagi senang hatinya karena tausiah Ustadz, tapi pada saat didatengin gitu, oh maaf saya baru bisa segini dulu, akhirnya ya enggak komitmen. Tapi ketika kita membuka peluang kesempatan seluas-luasnya kanal donasi untuk siapapun dengan redaksi yang semua merasa terpanggil, sehingga yang 10.000, 50.000, 100.000 itu merasa terpanggil gitu aja. Itu Jadi, pertama kali yang lewat sosial media itu yang seperti apa? Pertama kali muncul di Facebook saya, jadi sedikit banyak Facebook saya itu saya jadikan official donasi karena jaringan saya ada 5.000 orang dan yang pertama kali saya posting di tanggal 7 Januari itu adalah ini berita baik bagi siapapun yang dapat mengakses status ini. Ya, ini berita baik bagi siapapun yang bisa mengakses status ini. Nah, kemudian alhamdulillah berita baik kita, nah ini saking panjangnya ya. Saya cerita ya, saya sejak penggalangan donasi tidak pernah bikin status kecuali penggalangan. Jadi semua terkait dengan masjid. Ya, sebentar. Atau sambil ada pertanyaan lain nanti Nah saya ini kan. pertanyaan saya nih, kan itu posting pertama di 7 Januari. Iya. Yang merespon itu siapa waktu itu pertama kali dengan donasi?
Yang merespon di pertemanan saya itu hari itu 166 kali dibagikan dan 200 like dari teman ada 66 dan 90% inbox ke saya minta nomor rekening dari yang komen dan nge-like itu dan langsung donasi. Tapi saya udah lupa sih yang pertama siapa. Oh gitu. Iya. Terus ceritanya sampai ada anak kecil jual sepeda, bongkar celeng itu Iya. gimana ceritanya itu? Dapat Iya. cerita itu. Jadi semua yang saya tulis itu seolah-olah apa ya menyentuh emosionalnya sehingga Ini fakta apa enggak sih? fakta. Fakta ya. Pernah saya ini demi Allah. Jadi ada pas saya lagi di sekretariat lagi berbenah menyiapkan untuk tools fundraising itu datang 3 ibu dan ketika saya tanya mereka datang dari pasar karena mereka adalah pedagang-pedagang di pasar Senggol Oke. dari masjid sekitar 300 meter itu lokasi pasar itu. Mereka mendengar tentang masjid yang sedang memberi lahan yang disewa dan saya selalu cantumkan bahwa kas kita hanya 70 juta saja. Dan setelah itu sampai berita ini ke mereka. Hari itu juga seorang ibu keliling ke lapak-lapak dan terkumpul 1,8. Dalam sehari. Enggak, waktu itu juga siang itu. Siang itu juga. Ya, jadi sore jam asar itu tutup, dia duhur itu keliling ke lapak-lapak dan enggak tahu ini apakah muslim atau semua lapak. Tapi waktu itu terkumpul donasi 1,8. Sambil menyerahkan beliau saya tanya karena baru hitungan hari itu besoknya. Ibu tahu dari mana? Itu dapat share WA dari temen. Terus saya kesini saya tanya bener terus saya galang donasi ini donasi pertama cash ya. Oh, yang pertama kami terima cash. iya dari ibu-ibu ini. Yang membuat kita sedih itu bahkan ada yang menangis di antara kita. Mas No itu namanya. Beliau hampir mau menangis karena tersampaikan kita kasihan sama masjidnya. Oh, oke. Bu kok tahu masjidnya galang donasi tahu dari mana? Iya, kasihan masjidnya punya beban harus membeli dengan waktu yang cepat. Oke. Dan ketika saya posting itu juga ada perempuan dari Lampung. Beliau hanya pernah liburan ke Bali tapi nggak tahu kapan. Dan beliau bercerita saya sangat tahu perasaannya teman-teman di Bali dan saya tahu susahnya cari masjid di Bali. Sehingga izinkan saya untuk bergerak di teman-teman saya di Lampung dan beliau WA, Mas hari ini saya dapat 75, Mas saya hari ini dapat 120, Mas saya dapat 300, Mas saya dapat 400 setiap hari. Ketika terkumpul sekian juta beliau transfer ke saya. Ada ibu, saya kalau cerita gini sering nggak tahan. Nggak apa-apa sih, ada tisu kok. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.